Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uglika wal khatim lima sabaqan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab I'anatul Talibin dikutip sebuah riwayat dari Ibnu Hibban. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau bercerita, kunna namshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam famararna ala qabrain faqama faqumna ma'ah. Kami pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Di antara dua kuburan tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam berdiri. Kami pun ikut terdiam berdiri. Faja'ala launuhu yataghayyar hatta ra'adakum qamisih. Kemudian tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raut wajah beliau berubah. Sampai-sampai beliau menyingsingkan lengan bajunya yang mulia. Faqulna malaka ya Rasulullah. Kami bertanya, apa yang terjadi denganmu wahai Rasulullah? Faqala amma tasma'una ma asma'. Beliau kemudian menjawab, tidakkah kalian dengar apa yang aku dengar? Wa ma zaka ya Nabi Allah, apa yang kau dengar wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah? Qala hadzani rajulani yu'adzabani fi kuburihima 'adzaban syadidan fi dhanbin hayyinin. Beliau kemudian menjawab, ada dua orang yang sedang disiksa, diazab keras dalam kubur mereka akibat dosa yang remeh menurut mereka, dosa yang remeh menurut manusia, namun ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat besar. Qulna fa bima dzaka? Qala kana ahaduhuma la yatanazzah minal baul. Kemudian kami bertanya, kata Abi Hurairah, kenapa mereka disiksa, diazab keras wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, yang pertama disiksa, diazab keras dalam kuburnya karena ketika dulu ia hidup di dunia, ia setelah buang air tidak istinja. Wa kana al-akhar yu'zin nas bilisanihi wa yamshi bainahum bin namimah. Kemudian yang satunya disiksa, diazab keras dalam kuburnya karena ketika ia hidup di dunia, ia senang sekali, suka sekali menyakiti manusia dengan kata-katanya, dengan lisannya, dengan ucapannya. Wa yamshi bainahum bin namimah, dan gemar menebar fitnah, mengadu domba agar terjadi kerusuhan, agar terjadi permusuhan dan lain sebagainya. Pada Abi Jaridataini min jaraidin nakhli faja'ala fi kulli qabrin wahidatin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat untuk mengambilkan dua pelepah kurma. Qulna ya Rasulullah, kami bertanya, kata sahabat, wahai Rasulullah, wa hal yanfa'uhum dzalika? Apakah ini pelepah korma ini yang diletakkan di atas kubur mereka itu bermanfaat untuk mereka yang ada di dalam kubur? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala na'am yukhaffifu anhuma ma damata rutbatain. Iya, sabda Rasul, selama pelepah korma itu masih basah. Ikhwani, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari riwayat ini sekurang-kurangnya kita dapat mengambil 3 pelajaran. Yang pertama, jangan pernah kita meremehkan sekecil apapun itu rupa dosa. Kecil menurut pandangan manusia, kita tidak tahu murkanya Allah di situ. Begitu sebaliknya, jangan kita memandang, meremehkan sekecil apapun rupanya kebaikan. Kita tidak tahu di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu azab yang sangat pedih yang secara langsung didengarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akibat dosa yang remeh menurut manusia, namun ternyata azabnya sangat pedih, yaitu yang pertama dosa tidak beristinja setelah buang air, atau membersihkannya, mencucikannya setelah buang air kecil, besar, menyucinya, tapi tidak tepat caranya. Atau caranya sudah benar, namun ternyata airnya yang belum pas. Sebab dalam fikih kita dijelaskan, air itu banyak sekali perinciannya. Air yang boleh dipakai bersuci, yang tidak boleh pakai bersuci, air yang suci dan bisa mensucikan, air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Ada air yang suci bisa mensucikan tapi makruh. Ada air yang terkena najis dan lain sebagainya. Yang insya Allah mudah-mudahan setelah ini bisa kembali kita sama-sama mengingat, mengulang dari air, istinja secara umum, toharoh dan seterusnya. Kemudian diazab sangat keras, pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil karena dosa yang mungkin asyik dilakukan, remeh, seperti suka sekali menyakiti manusia dengan kata-kata, dengan lisan, dengan ucapan. Mungkin kita bisa merangkai kata-kata sehingga orang sakit hatinya, namun ternyata membuat orang sakit hati, atau mengatakan kata-kata yang lain yang merupakan dilarang oleh agama, itu dapat menghancurkan pahala ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang sangat mengerikan, nauzubillah min zalik, yang sangat kita takutkan, kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari riwayat tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwasannya para ulama kemudian mengkias dari riwayat tersebut, bolehlah bagi kita untuk menabur bunga, menanam pohon seperti pohon kamboja di atas kuburan, atau bahkan rumputnya dan tumbuhan yang lainnya yang hidup di atas kuburan. Insya Allah semuanya bertasbih dan juga dapat meringankan, dapat membantu daripada ahli kubur. Itu tumbuh-tumbuhan. Bagaimana dengan manusia? Walaqad karramna bani Adam, yang manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan zikirnya manusia? Bagaimana dengan doanya manusia? Dengan bacaan Qur'annya manusia yang dihadiahkan kepada ahli kubur, kepada keluarga yang sudah meninggal dunia, umumnya muslimin muslimat. Maka insya Allah mudah-mudahan kita termasuk yang mendoakan dan dapat doa daripada saudara-saudara kita, daripada semua kaum muslimin muslimat di dunia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.